Halo, perkenalkan nama saya Glory Harok, mahasiswa semester 4 program studi sistem informasi. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Hakikat, Martabat, dan Tanggung Jawab Manusia dalam Konteks Agama Katolik. Sebelumnya mari kita membaca dan mendengarkan bersama bacaan dari Perjanjian Lama, Kitab Suci, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang berayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, pertama kita akan membahas mengenai hakikat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Beberapa pandangan terhadap hakikat manusia yakni manusia sebagai makhluk yang berbicara atau animal loquens, makhluk yang memiliki akal budi atau animal rational, makhluk simbolik atau a symbolic animal, makhluk yang beretika atau ethical being, makhluk yang memiliki rasa estetis atau an aesthetical being, dan makhluk religious atau a religious being. Kemudian hakikat manusia menurut dua filsuf, yang pertama menurut Plato, ia mengatakan bahwa manusia adalah animal society, yang adalah hewan atau binatang atau makhluk sosial dan makhluk yang senang bersosialisasi untuk hidup bersama. Kemudian menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon atau makhluk yang dasarnya selalu ingin berkumpul dengan sesamanya atau yang selalu hidup bermasyarakat. Nah, dapat kita identifikasi bahwa manusia pada hakikatnya adalah pribadi dengan sifat rasional dan emosional serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Kemudian manusia memiliki kontrol penuh terhadap dirinya yang diarahkan ke arah positif dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, manusia mengupayakan dirinya dalam usaha mewujudkan dirinya, membantu sesamanya, dan dalam membuat dunia tempat tinggalnya lebih baik. Nah, hakikat manusia dalam konteks agama Katolik berdasarkan bacaan yang telah kita baca dan dengarkan bersama sebelumnya, maka berdasarkan ajaran agama Katolik mengatakan manusia adalah citra Allah. Mengapa? Karena Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Oleh karena itu manusia perlu bersyukur atas keberadaannya, menghargai hak kemanusiaan, mampu bersosialisasi dengan sesama, serta melestarikan lingkungan hidupnya sebagai tugas yang telah disampaikan oleh penciptanya, Tuhan. Kemudian manusia juga tidak luput dalam mampu berelasi dengan Tuhan penciptanya dan kehidupannya. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, dan semua itu diciptakan agar manusia melayani Allah serta mencintainya dan dapat mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Dalam artian manusia adalah makhluk yang diciptakan paling luhur atau unik dibandingkan makhluk hidup lainnya. Nah, Gereja Katolik mengajarkan bahwa
manusia terdiri dari jiwa dan roh, tubuh dan jiwa yang bersifat rohani. Dan hal itu merupakan prinsip utama kehidupan manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci 1 Petrus bab 1 ayat 9 yang berbunyi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sehingga tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Nah, keselamatan jiwa yang dimaksud adalah keselamatan rohani yang menyangkut perasaan, kehendak, pikiran, dan akal budi manusia, supaya jiwa rohaninya dipersatukan dengan Allah yang adalah roh. Karena Gereja Katolik memandang jiwa dan roh manusia adalah satu kesatuan atau entitas. Adapun juga para pemimpin gereja bertanggung jawab atas jiwa-jiwa umat beriman, yang mana dalam Ibrani bab 13 ayat 17 yang berbunyi, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Selanjutnya kita membahas mengenai martabat manusia. Tentunya martabat manusia didapat dari hakikatnya. Nah, martabat sendiri memiliki kaitan dan persamaan dengan makna kata harga diri, yang dalam bahasa Latin yaitu dignitas, yang artinya harga diri, harga tinggi, nilai tinggi, kemegahan atau kemuliaan, yang diturunkan dari kata dignitare, yang berarti menganggap layak atau menganggap layak menjadi manusia, oleh Verhoeven dan Carvalho pada tahun 1969. Kemudian dua filsuf kembali mengungkapkan pendapatnya mengenai martabat manusia. Yang pertama oleh Kant pada tahun 1964, ia mengatakan bahwa segala kecenderungan dan kebutuhan manusia adalah sesuatu yang berharga, dan apa yang mengandung tujuan dalam dirinya sendiri adalah sesuatu yang bermartabat, sehingga martabat yang berhubungan dengan manusia. Nah, kemudian menurut Moltmann pada tahun 1984, martabat manusia tidak diturunkan dari tindakan atau dari status yang dimiliki oleh setiap orang, tetapi martabat adalah nilai intrinsik dalam diri manusia. Selanjutnya, martabat dalam dirinya sendiri bukan prinsip moral, tetapi ialah manusia itulah adalah sumber semua prinsip moral, sehingga martabat manusia yang menjadi dasar dan patokan semua prinsip moral yang ada. Martabat manusia hadir secara kodratnya bersamanya dan tidak dapat dirampas darinya. Nah, sebagaimana dalam konteks ajaran agama Katolik, Gereja Katolik menegaskan bahwa keluhuran martabat manusia adalah citra Allah. Seperti tadi dijelaskan pada hakikat manusia, bahwa manusia diciptakan seturut rupa dan citra Allah. Martabat manusia dapat dilihat menurut kelahirannya sebagai ciptaan Allah, sebagai anak Allah, dan sebagai pribadi sosial. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa menurut martabat manusia sebagai citra Allah, yang mana dalam penciptaan, di mana manusia diciptakan sesuai gambar dan rupanya, ia kemudian dikaruniai karunia yang luar biasa, yaitu akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Adapun dalam dokumen Gereja Katolik Kediutas Spes artikel 12 berbunyi, mampu mengenal dan mencintai penciptanya, dan oleh Allah manusia ditetapkan sebagai Tuhan atas semua makhluk di dunia ini, untuk menguasainya dan menggunakannya sambil melupakan Allah. Kemudian oleh para Bapak Konsili mengungkapkan berdasarkan kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26, yaitu Allah sebagai Bapa memelihara semua orang, menghendaki agar mereka merupakan satu keluarga dan saling menghargai dengan sikap persaudaraan, sebab mereka semua diciptakan menurut gambar Allah yang menghendaki segenap bangsa manusia dari satu asal mendiami muka bumi. Kemudian manusia sebagai makhluk berakal budi, yaitu manusia yang dapat mampu berkembang, menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun kebudayaan, dan meninggalkan sejarah bagi dirinya dan dunia.
Manusia tentunya dapat bekerja, merencanakan dan mengatur serta menguasai ciptaan lainnya. Akal budi menjadikan manusia memiliki keinginan menjalin hubungan baik, bertemu atau bersama dengan sesamanya sehingga manusia menciptakan bahasa, membangun cinta atau perhatian atau harapan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai makhluk berkehendak bebas. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan sejati, yang mana dalam dokumen Gereja Katolik Gaudium et Spes artikel 17 berbunyi, kebebasan sejati merupakan tanda yang mulia, gambar Allah yang ada dalam diri manusia. Sebab Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Nah, dengan kebebasan, manusia diharapkan mengabdi kepada Tuhan dan tugasnya dalam kebebasan. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk berhati nurani. Nah, hati nurani adalah inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya. Disitulah ia seorang diri bersama Allah sapaannya menggema dalam batinnya. Bunyi dari dokumen Gereja Katolik Gaudium et Spes artikel 16. Nah, hati nurani memberikan kesadaran untuk menilai tindakan baik maupun buruk, dan hal itu dinamakan kesadaran etis. Kesadaran etis terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kesadaran naluri atau kesadaran yang didasari tekanan dan peraturan yang datang dari luar. Yang kedua, kesadaran moral atau kesadaran yang didasari kesadaran dan kebebasan. Dan yang ketiga, kesadaran Kristiani atau kesadaran yang didasari cinta kasih kepada Tuhan dan sesamanya. Selanjutnya kita masuk ke martabat manusia sebagai anak Allah. Tujuan hidup manusia pada dasarnya bersifat transendental atau bersifat ilahi dan mengatasi segala-galanya, yaitu memenuhi kerinduan manusia mencapai kesempurnaan dalam segala-galanya. Suatu kebahagiaan abadi berupa kehidupan kekal, hidup berbahagia bersama Allah Bapa di surga. Hal ini dapat dilihat dalam bacaan Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga 13, dilanjutkan 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Manusia sebagai anak Allah terpanggil untuk hidup bersatu dengan Bapanya sesuai dengan rencana Allah. Maka martabat manusia tidak tergantung pada bangsa, jenis, usia, bakat, kedudukan, dan keberhasilan seseorang. Karena martabat manusia melebihi semua hal itu. Sebab Allah telah mengangkat manusia sebagai putranya dengan menyerahkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Maka martabat manusia diangkat dan disempurnakan dalam relasi dengan Yesus Kristus Putra Allah. Sebagaimana dimuat dalam bacaan 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 hingga 10. Kita lanjut pada martabat manusia sebagai pribadi sosial, yang mana pada awalnya Allah menciptakan manusia berpasangan. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Sebagaimana telah kita dengarkan pada awal di Kejadian pasal 1 ayat 27. Sehingga kodrat manusia sebagai manusia sosial yang tanpa berhubungan dengan sesamanya, maka ia tidak akan dapat hidup atau mengembangkan bakat-bakat pembawaannya. Sebagai citra Allah, manusia sebagai pribadi sosial mensyukuri anugerah yang diterima sekaligus menyadari tugas panggilan atau perutusannya, yaitu membangun kesadaran bahwa kehidupan kita adalah kehidupan komunitas bersama. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai tanggung jawab dari manusia itu. Tentunya tanggung jawab adalah tindakan yang disadari untuk memenuhi tugas yang harus dilaksanakan dan mengetahui konsekuensi yang akan dihadapi jika tidak memenuhinya. Adapun kembali dua filsuf mengemukakan pendapatnya mengenai tanggung jawab itu sendiri. Menurut Friedrich August von Hayek, ia menyatakan bahwa istilah tanggung jawab dipakai umumnya untuk menyatakan tanggung jawab itu sendiri, dan tanggung jawab itu tidak terpisahkan dari kebebasan. Manusia yang bertanggung jawab atas tindakannya dan mempertanggungjawabkannya adalah manusia yang dapat mengambil keputusan dan bertindak secara bebas atau tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Kemudian oleh George Bernard Shaw,
Ia mengatakan bahwa tanggung jawab yaitu manusia yang sanggup mempraktekkan semua pengetahuan dan tenaganya dalam sebuah tindakan efektif dan berguna. Jika mampu menanggung segala akibat yang dilakukan, baik tindakan itu dapat memberikan keuntungan atau kerugian terhadap dirinya. Kemudian dalam konteks agama Katolik, tanggung jawab itu sendiri adalah sebagai manusia itu adalah sebagai pribadi yang luhur menurut penciptaannya. Tanggung jawab manusia selalu berkaitan. Tanggung jawab akan dirinya, maka ia akan dapat bertanggung jawab atas sesamanya, tugasnya, dan kepada penciptanya, Tuhan yang Maha Esa. Nah, manusia dengan menjaga dirinya, yaitu dengan menjaga dan memelihara tubuh dan jiwanya, dapat dia lakukan dengan beberapa hal, yaitu melalui beberapa hal bisa dilakukan dalam beberapa contoh tindakannya. Itu yang pertama, mengenal dan menerima dirinya secara baik adanya. Jika manusia itu tidak dapat mengenal dirinya, maka ia tidak dapat menerima dirinya sebagai manusia, ia tidak dapat menerima tugasnya, tidak dapat menerima makhluk ciptaan lainnya maupun penciptanya. Oleh karena itu, mengenal dan menerima dirinya sendiri adalah hal yang paling utama. Yang kedua, ia harus menjaga dan merawat tubuh dan jiwanya. Sebagaimana ia diciptakan sebagai manusia yang paling luhur. Oleh karena itu, ia harus menjaga, merawat tubuh dan jiwanya agar ia dapat bertindak, dapat bekerja untuk melaksanakan tugasnya di dunia. Yang ketiga, manusia harus bertindak atas karunia yang telah ia miliki, yaitu akal budi, hati nurani, dan kebebasan yang sudah diberikan Allah. Dan yang keempat, ia harus mengembangkan talenta-talenta yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Tanggung jawab manusia kepada sesamanya terlihat dari tanggung jawab kepada keluarga tentunya, orang tua, teman-teman, dan masyarakat di sekitarnya. Tuhan mengajarkan umat manusia bahwa dalam hidup yang penuh cinta kasih maka ada kedamaian dalam hidup. Cinta kasih sangat mengambil peran dalam mempengaruhi pemikiran dan tindakan manusia, yang mana dengan cinta kasih maka manusia akan menebarkan kebaikan dan sukacita terhadap dirinya maupun semua orang di sekitar. Beberapa contoh tindakan yang dapat memenuhi tanggung jawab manusia, yaitu satu, memupuk rasa solidaritas dan subsidiaritas. Yang kedua, memelihara kerukunan dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, menghargai dan mendukung hak asasi manusia. Yang keempat, gotong royong dan melakukan tindakan humanitas. Selanjutnya, tanggung jawab manusia juga terhadap lingkungannya, alam dan tempat tinggalnya, serta tidak lupa bangsa dan negaranya. Manusia telah diberikan tanggung jawab dari Allah atas alam dan seisinya, sehingga manusia perlu merawat dan melestarikan segala yang mengisi bumi ini. Menjaga dan melestarikan keberadaan serta keseimbangan alam, baik daratan dan lautan, hewan dan tumbuhan, serta peradaban manusia yang telah dibangun, yaitu gedung, kemudian bangsa maupun negaranya. Tanggung jawab manusia terhadap penciptanya tentunya tidak luput dari tujuan dan tugas penciptanya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah serupa dan secitra dengannya, dan menjadikan manusia makhluk yang istimewa. Dengan seluruh keistimewaannya, manusia memiliki hubungan penuh dengan Allah, sehingga manusia dapat menikmati kehidupan yang harmonis, seimbang, bebas, penuh damai, sejahtera, dan kasih. Pada hakikatnya, manusia memiliki hubungan dengan Allah yang sangat pribadi, individual, dan spiritual. Dalam terus membangun hubungan dengan Tuhan, maka manusia tidak lepas dari hukum-hukum Tuhan melalui firman-firman-Nya dalam kitab suci. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi tugasnya kepada penciptanya, yaitu yang pertama, mempersembahkan diri dan miliknya dengan terlepas dari hal duniawi dan diberikan sebagai kewajiban kepada Allah. Yang kedua, menghormati dan menaati Allah, menghormati sebagai Allah dan pencipta kita, serta menaati kehendak Allah seperti dalam firman-Nya.
Yang ketiga, mengucap syukur, selalu bersyukur atas kehidupan dan segala baik yang telah diberikan dan dipercayakan oleh Allah kepadanya. Baik, ini adalah beberapa referensi yang didapat, baik dari materi perkuliahan maupun referensi jurnal dan artikel lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan makalah dengan judul Hakikat, Martabat dan Tanggung Jawab Manusia dalam konteks Agama Katolik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dan penjelasan. Diharapkan komentar atau feedback balik yang dapat membangun dan memperbaiki lebih baik dalam penjelasan yang telah saya sampaikan. Atas perhatian saya sampaikan terima kasih.